Perkenalkan, saya Gabriela Biokin Haryanja dengan NIM 18100015031 yang akan membahas tentang pewarnaan bakteri. Jadi pewarnaan bakteri ini dibagi menjadi dua, yang pertama pewarnaan Gram dan yang kedua pewarnaan tahan asam atau Ziehl-Neelsen. Jadi yang pertama saya akan membahas dari yang pewarnaan Gram terlebih dahulu. Jadi tujuan dari pewarnaan Gram ini adalah untuk melihat bentuk, melihat morfologi bakteri, dan melihat reaksi atau sifat pewarnaan Gram dari bakteri. Sifat kuman terhadap pewarnaan Gram ini merupakan sifat penting untuk membantu determinasi suatu bakteri. Di sini teman-teman bisa lihat morfologinya. Nah, bakteri Gram positif itu biasanya berwarna ungu, sedangkan yang negatif itu berwarna merah. Kenapa bisa terjadi perbedaan warna seperti ini? Karena tebal tipisnya lapisan peptidoglikan dalam dinding sel. Jadi bakteri Gram positif itu mempunyai susunan dinding sel yang kompak dengan lapisan peptidoglikan yang terdiri dari 30 lapis. Jadi akhirnya menyebabkan permeabilitas kurang dan kompleks kristal violet itu tidak dapat keluar sehingga jadilah warnanya merah. Sedangkan kalau misalnya bakteri Gram negatif itu mempunyai lapisan peptidoglikan yang tipis sekitar 1-2 lapisan dan susunan dinding sel itu tidak kompak. Jadi permeabilitas dinding selnya lebih besar dan memungkinkan terlepasnya kompleks kristal violet. Selanjutnya di alat dan bahan. Jadi alatnya ada objek glass, ada sengkelit atau OC, ada pipet tetes, ada lampu bunsen, ada rak preparat, ada mikroskop, dan juga bahannya yang pertama ada biakan bakteri A dan B di agar yang miring, lalu larutan air garam fisiologis, minyak imersi, dan juga satu set cat gram. Nah, cat gram ini terdiri atas amonium oksalat kristal violet, dan dia ada terdiri dari A, B, C, dan D. Mulai dari yang A itu mengandung kristal violet sebanyak 2 gram, lalu etil alkohol 95% sebanyak 20 ml, lalu amonium oksalat sebanyak 0,8 gram, lalu aquades sebanyak 80 ml. Lalu selanjutnya lugol atau grams modification itu mengandung iodin sebanyak 1 gram, Ki sebanyak 2 gram, aquades sebanyak 300 ml. Lalu ada larutan peluntur, ini mengandung alkohol 95% sebanyak 50 ml, dan aseton sebanyak 50 ml. Lalu, yang terakhir ada larutan safranin atau counterstainnya. Ini mengandung safranin 2,5% dalam alkohol 95% sebanyak 10 ml dan aquades sebanyak 100 ml. Nah, cara kerjanya yang pertama, kita mengambil objek glass lalu kita bersihkan dengan cara kita lewatkan di lampu bunsen sebanyak 2-3 kali. Lalu kita beri tanda pada tiap objek glass, pada tepi objek glass. Lalu kita gambar bentuk elips di bagian bawah untuk menjadi panduan meletakkan suspensi bakteri. Lalu kita teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips setiap objek glass yang A dan yang B. Lalu setelah itu kita ambil satu OC biakan bakteri dan kita suspensikan dengan air garam fisiologis pada objek glass. Lalu kita buat preparat yang tipis dan rata dengan gerakan melingkar keluar dari penanda elips dan kita keringkan bisa dengan suhu kamar atau kita fiksasi dengan melewatkan objek glass di atas lampu bunsen dan kita letakkan objek glass di atas rak preparat dan kita tuangi dengan kristal violet dan kita biarkan selama 1-2 menit. Setelah itu kita buang zat warnanya dan kita cuci dengan air mengalir, lalu kita lanjutkan dengan meneteskan seluruh preparat dengan larutan lugol dan dibiarkan selama 30 detik. Setelah itu kita buang larutan lugol dan kita bilas lagi dengan air mengalir. Dan setelah itu kita lunturkan preparat dengan alkohol 96% sampai semua zat warna luntur dan segera kita cuci dengan air mengalir. Setelah itu kita tetesi dengan zat warna kontras yaitu larutan safranin. Kita biarkan selama 2 menit, kita buang zat warnanya dan kita cuci lagi dengan air mengalir. Kita keringkan dengan cara dianginkan. Setelah itu dapat kita periksa di bawah mikroskop dari perbesaan lemah hingga kuat menggunakan minyak imersi. Nanti akan kita lihat apakah jenis morfologinya seperti apa bentuknya dan juga sifat gramnya positif atau negatif seperti yang tadi saya tunjukkan di awal. Selanjutnya kita ke pewarnaan tahan asam atau Ziehl-Neelsen. Jadi pewarnaan tahan asam atau Ziehl-Neelsen ini bertujuan untuk melihat sifat tahan asam dari bakteri. Jadi kegunaan pewarnaan tahan asam ini adalah untuk melihat bentuk-bentuk sel bakteri yang tahan pewarnaan asam. Jadi kalau misalnya dia tahan ini akan menjadi warna merah, sedangkan kalau misalnya bakteri lainnya itu akan berwarna biru. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena terdapat asam mikolat yang terikat dalam dinding sel. Nah, dinding sel ini mengandung peptidoglikan, arabinogalaktan, dan lipid. Nah, 50% dari lipid ini mengandung asam mikolat. Lalu dari alatnya,
Hampir sama dengan pewarnaan gram, yaitu objek les, semkelit atau OC, pipet tetes, lampu bunsen, rak preparat, mikroskop, dan juga masker karena kita menggunakan biakan bakteri sputum. Lalu ada minyak imersi, dan juga ada satu set cat BTA atau ZN. Nah, cat ZN ini terdiri dari ZNA, B, dan C. ZNA ini mengandung alkohol fusin 3% sebanyak 10 mili, fenol 5% sebanyak 90 mili, dan untuk yang B itu ZNB mengandung HCl 37% sebanyak 3 mili, alkohol 95% sebanyak 97 mili. Sedangkan yang terakhir yang C itu mengandung methylene blue 0,1 gram dan aquades 100 mili. Nah, cara kerjanya yang pertama yang pasti kita menggunakan masker, lalu kita ambil objek les, lalu kita lewatkan di lampu bunsen, lalu kita teteskan air garam fisiologis. Setelah itu kita buat preparat yang tipis dan rata, dan kita keringkan bisa dengan suhu kamar atau kita fiksasi melewatkan objek les di atas lampu bunsen. Setelah itu kita letakkan objek les mendatar di rak preparat, lalu kita tuangi seluruh permukaan objek les dengan karbol fusin. Lalu selanjutnya kita lewatkan di atas nyala api sampai keluar asap tapi jangan sampai mendidih. Lalu kita ulangi sebanyak 3 kali dan dibiarkan selama 5 menit. Setelah itu kita buang zat warna dan kita bilas dengan air mengalir. Lalu kita lunturkan dengan alkohol sampai semua terlarut. Setelah itu langsung kita cuci dengan air mengalir. Lalu kita tuangi dengan methylene blue, kita biarkan selama 30 detik. Setelah itu kita cuci dengan air mengalir dan kita keringkan. Setelah itu kita periksa di bawah mikroskop. Dari perbesaran lemah hingga kuat 1000 kali menggunakan minyak imersi, dan nanti kita akan lihat lagi bagaimana bentuknya dan juga apakah dia basil tahan asam atau tidak tahan asam seperti gambarnya yang saya tunjukkan pada awal tadi. Baik, penjelasan tentang pewarnaan bakteri sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.